Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan lebih baik dan lebih semangat. Untuk hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang bagaimana cara menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Informasi atau keterangan selengkapnya simaklah slide berikut. Untuk menyimpulkan teks iklan, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membaca dengan cermat pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teks iklan. Yang kedua, kita diharapkan bisa menemukan ide pokok di dalam teks iklan. Dan yang ketiga, menyusun pernyataan berdasarkan ide pokok itu dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat kita sendiri. Itulah cara bagaimana kita menyimpulkan teks iklan. Contohnya sebagai berikut. Apabila ada iklan seperti ini, yaitu iklan tentang kendaraan bermotor, yang perlu kita perhatikan adalah hal-hal pokok dari produk ataupun jasa yang diiklankan tersebut. Apa saja hal-hal pokok yang perlu kita ketahui atau kita temukan adalah diantaranya pertama yaitu tentang mereknya. Apa merek dari produk ataupun jasa yang diiklankan? Yang kedua adalah harganya. Yang ketiga adalah cara mendapatkannya. Dan yang keempat adalah kelebihan ataupun keunggulan dari produk yang diiklankan. Maka itulah yang akan kita sampaikan di dalam simpulan kita nanti. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah seperti itu. Hasil simpulan dari iklan yang baru saja sama-sama kita lihat. Iklan di atas menjelaskan tentang perusahaan otomotif PT Daihatsu mengeluarkan mobil dengan merek terbarunya bernama Xenia Strip WT Strip I dengan harga 115,4 juta rupiah. Bisa dibayar tunai atau kredit. ASKO Daihatsu menyediakan mobil Xenia ini yang dilengkapi dengan banyak kelebihan dan keunggulan. Salah satunya adalah hemat bahan bakar minyak dan ramah lingkungan dengan variasi warna dan bentuk. Itulah hasil simpulan atau contoh simpulan teks iklan. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, di dalam simpulan itu ada hal-hal pokok yang harus kita sampaikan, yaitu pertama mereknya, kemudian harganya, cara mendapatkannya, dan kelebihan atau keunggulan dari produk ataupun jasa yang diiklankan. Semoga bisa dipahami dan diingat. Setelah itu, kita akan mencoba menyimpulkan teks slogan. Apa itu slogan? Sudah kita pelajari sebelumnya. Semoga kalian masih ingat. Ya, cara menyimpulkannya pun ada 3. Pertama, bacalah dengan cermat kalimat di dalam teks slogan tersebut. Yang kedua adalah temukan ide pokok di dalam teks slogan tersebut. Dan yang ketiga adalah tulislah simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Bagaimana cara menyimpulkannya? Kita lihat dulu slogannya. Ya, slogannya adalah jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan. Try again. Itu adalah contoh slogannya. Sedangkan simpulannya adalah uraian kalimat kita sendiri tentang hal pokok yang disampaikan di dalam slogan. Apa hal pokok yang disampaikannya? Jika gagal, mencoba atau try again. Jika gagal, kita harus mau mencoba. Itu sebagai hal-hal yang ada dalam slogan. Sedangkan simpulannya adalah sebagai berikut. Slogan di atas menjelaskan tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan yang kita alami. Slogan tersebut mengajak kita untuk selalu berusaha dan tak pernah menyerah apabila kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bangkit dan teruslah berjuang. Mohon maaf. Ya, itulah contoh slogan atau contoh simpulan dari slogan. Jadi isinya adalah pernyataan-pernyataan dari hal pokok yang ada dalam slogan. Kita tulis dengan kalimat kita sendiri supaya lebih jelas atau lebih mudah dipahami. Berikutnya adalah teks poster. Teks poster pun sudah kita bahas sebelumnya. Mulai dari pengertiannya, kemudian strukturnya, macam-macamnya, dan kaidah bahasanya. Semoga kalian masih ingat dan mau membacanya kembali supaya tidak lupa dan lebih paham. Cara menyimpulkan isi teks poster sama seperti menyimpulkan teks iklan dan slogan, yaitu
kita diminta untuk membaca dengan cermat kalimat yang ada di dalam teks poster. Yang kedua, kita juga harus bisa menemukan ide pokok di dalam teks poster. Apa sih ide pokok itu? Ya, ide pokok itu adalah gagasan pokok atau informasi pokok yang ada di dalam teks poster. Jadi kita harus tahu yang mana yang pokok-pokoknya, yang mana merupakan yang penjelas. Karena ada ide pokok, ada ide penjelas. Kalau yang pokok itu adalah hal yang utama, sedangkan penjelas adalah penjelasan dari yang pokok tadi. Nah, langkah yang ketiganya adalah kita menulis simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Tentunya dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya kalian melihat suatu poster yang bunyinya seperti ini. Hidup sehat tanpa merokok. Tidak merokok merupakan pilihan tepat untuk diri kita, karena banyak dampak buruk yang kita dapat dari merokok. Dan resiko terbesar kita adalah kematian. Enjoy your life without smoking. Itu adalah contoh poster secara keseluruhan. Nah, kita harus menemukan mana ide pokoknya. Ya, mana hal-hal pokok yang disampaikan dalam poster itu. Nah, itulah yang akan kita simpulkan atau kita buat dalam simpulan. Contohnya sebagai poster di atas menjelaskan tentang bahaya merokok yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Poster tersebut membahas tentang bahaya yang terkandung dalam rokok yang sering kita isap setiap harinya. Dengan kata lain, poster di atas mengajak kita untuk hidup sehat tanpa merokok. Ya, semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami tentang bagaimana cara menyimpulkan teks poster. Sama seperti teks iklan dan slogan. Kita harus bisa menemukan hal pokoknya atau ide pokok dari poster tersebut. Ya, itulah materi kita untuk hari ini yang bisa kita rangkum sebagai berikut. Materi kita hari ini 3 langkah menyimpulkan teks iklan. Jadi ada 3 langkah saja yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama adalah membaca dengan cermat keseluruhan isi teks iklan, slogan maupun poster. Yang kedua, menentukan hal-hal pokok atau ide-ide pokok di dalam teks iklan, slogan, dan poster tersebut. Yang ketiga, menyusun simpulan berdasarkan hal-hal pokok atau ide pokok tersebut dengan kalimat sendiri, tentunya dengan kalimat yang baik dan benar. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.